Kasus Teddy Minahasa akan kami bahas di New Update. Sejumlah fakta terungkap dalam sidang terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu, Irjen Teddy Minahasa, di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Barat, Senin tanggal 20 Februari tahun 2023. Dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan dua saksi yakni ex-anggota Polsek Muara Baru Aibtu Janto Situmorang dan nelayan bernama Muhammad Nasir. Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com. Keduanya merupakan terdakwa dalam perkara peredaran sabu yang dikendalikan Teddy. Janto mengaku mendapatkan sabu dari Kompol Kasranto, mantan Kapolsek Kalibaru. Total ada 1,3 kg sabu yang dijual Kasranto kepada bandar narkoba Kampung Bahari, Jakarta Utara, yakni Alex Bonpis dan Muhammad Nasir. Baca juga, saat Hotman Paris bawa-bawa nama Ferdi Sambo dalam sidang narkoba Teddy Minahasa. Video terkini momen Hakim tegur tim Hotman Paris di sidang Teddy Minahasa kode, "Tolong cari lawan." Janto berujar, Kasranto yang saat itu masih menjabat sebagai Kapolsek Kalibaru meminta tolong kepadanya dengan mengirimkan sejumlah pesan melalui WhatsApp pada Agustus tahun 2022. Waktu itu Pak Kasranto selama bulan 3 Maret tahun 2022 sampai 8 Agustus tahun 2022 itu. Di bulan 8 lah Pak Kasranto menawarkan ke saya berupa sabu. "Tolong cari lawan dong," ungkap Janto dalam persidangan. Atas dasar permintaan ini, Janto kemudian mencari pembeli sabu. Dia mengaku dihubungi Alex Bonpis yang menyebut mau membeli sabu seberat 1 kg. Tanggal 24 September 2022, saya mendapatkan sabu dari saudara Kasranto seberat 1 kg dan saya bawa ke Kampung Bahari kepada saudara Alex, papar Janto. Usai bersepakat soal pembayaran, Alex membeli sabu yang dibawa Janto seharga 500 juta rupiah. Sabu tersebut dibawa Janto dari ruang kerja Kasranto. Setelah itu, Janto menyerahkan uang tersebut kepada Kasranto dan mendapat upah sebesar 20 juta rupiah. Baca juga, dalam sidang, saksi akui penyidik beri arahan untuk kaitkan Teddy Minahasa dengan kasus narkoba Kapolsek jadi kurir sabu. Janto menyebutkan, terjadi 4 kali transaksi sabu yang dilakukan olehnya. Setelah 1 kg sabu yang disimpan Kasranto laku, Janto kembali menjual sabu seberat 1 ons kepada Alex dan Nasir. Namun, kali ini barang haram itu tak lagi diambil ke ruangan Kasranto di Mapolsek Kalibaru. Kasranto mengantar langsung sabu itu ke Janto dan keduanya janjian bertemu di depan pos pemadam kebakaran Tanjung Priok. Pak Kapolsek menyerahkan barang di depan pemadam kebakaran Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, jelas Janto. Sabu seberat 1 ons seharga 50 juta rupiah akhirnya diserahkan kepada Alex pada 7 dan tanggal 10 Oktober tahun 2022. Dia, Kasranto, menyerahkan ke saya berupa sabu 1 ons. Saya bawa lagi ke Kampung Bahari dan saya serahkan kepada anak buah Pak Alex. Dia memberikan uang cash 50 juta rupiah, tutur Janto. Baca juga, 4 kali transaksi. Anak buah Teddy Minahasa jual 1,3 kg sabu ke Kampung Bahari. Setelahnya, Janto kembali lagi ke depan gerbang Pelabuhan Tanjung Priok untuk menyerahkan uang pada Kasranto. Lalu, pada tanggal 9 Oktober tahun 2022 ada pesanan sabu dari nelayan Kampung Bahari bernama Muhammad Nasir. Saya menelpon Kapolsek. Ada yang membeli sabu. Kemudian Kapolsek mengantar kembali 1 ons ke depan pemadam kebakaran. Setelah itu saya bawa ke saudara Nasir, urai Janto. Anak buah Teddy itu lalu memberinya upah sebesar 2 juta rupiah untuk setiap 1 ons sabu yang berhasil dijualnya. Gabung hakim marahi kuasa hukum Teddy. Sempat terjadi bersih tegang dalam persidangan Teddy Minahasa. Hakim Ketua John Sarman Saragi geram ketika tim kuasa hukum Teddy Minahasa tak tertib selama sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
John menegur salah satu anggota tim kuasa hukum yang dipimpin Hotman Paris lantaran dianggap menyampaikan keberatan bukan pada gilirannya. Peristiwa ini bermula saat JPU bertanya kepada Janto berkaitan dengan asal sumber sabu yang diterimanya dari Kasranto. Baca juga, jadi kurir narkoba. Ex-Kapolsek Kalibaru antar langsung sabu Teddy Minahasa. Tidak ada yang disampaikan ini barangnya dari Sumatera, dari Bukit Tinggi. Tanya jaksa kepada Janto. Belum sempat Janto menyelesaikan jawabannya, salah seorang anggota kuasa hukum Teddy Minahasa langsung mengajukan keberatan kepada majelis hakim. Keberatan, Yang Mulia, keberatan, Yang Mulia, kata tim kuasa hukum Teddy. Menanggapi keberatan kubu Teddy, Hakim John Saragih lantas meminta agar mereka bersabar menunggu giliran setelah jaksa penuntut umum. John mengingatkan soal aturan mengeluarkan pihak yang tidak tertib di ruang sidang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Seketika seisi ruangan sidang terdiam saat John sedikit menaikkan suaranya. Dia menjelaskan bahwa pihak kuasa hukum memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Kalau sampai seperti ini, belum apa-apa, mengajukan keberatan kayak di kampung, di warung. Ini tempat terhormat dan luhur, sebut John. Baca juga, Aibtu Janto dapat upah Rp2 juta tiap jual 1 ons sabu dari anak buah Teddy Minahasa. Hakim John membacakan isi pasal 218 ayat 1 KUHP yang menyatakan dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat ke pengadilan. Dia menyebut tak segan mengeluarkan siapa saja yang mengganggu jalannya persidangan. Sekali lagi saya ingatkan, membikin gaduh saya akan suruh keluar siapapun dalam persidangan ini tanpa kecuali, tegas John. Menurut jaksa dalam dakwaannya, Teddy terbukti bekerja sama dengan AKBP Dodi Prawira Negara, Syamsul Marif, dan Linda Pujiastuti Anita untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika. Narkotika yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan seberat lebih dari 5 kg. Dalam persidangan terungkap bahwa Teddy meminta AKBP Dodi mengambil sabu itu lalu menggantinya dengan tawas. Awalnya, Dodi sempat menolak. Namun, pada akhirnya Dodi mengiyakan permintaan Teddy. Baca juga, percaya diri. Hotman Paris yakin saksi dari jaksa justru untungkan Teddy Minahasa. Dodi kemudian memberikan sabu tersebut kepada Linda. Setelah itu, Linda menyerahkan sabu tersebut kepada Kasranto untuk kemudian dijual kepada bandar narkoba. Total, ada 11 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba ini, termasuk Teddy Minahasa. Gabung, sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Ariel Firmansyah, Aibda Ahmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aibtu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma'arif, Muhammad Nasir, dan AKBP Dodi Prawira Negara. Teddy dan para terdakwa lainnya didakwa melanggar pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2. Junto pasal 132 ayat 1. Junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.